Lembaga Eijkman terlibat dengan virus corona sebenarnya bukan kemarin-kemarin ini saja. Jadi kami sudah memiliki penelitian antara lain di beberapa daerah termasuk Sulawesi Utara, mempelajari interface antara manusia dengan hewan liar. Jadi kami mempelajari di Tomohon misalnya, itu karena kita ketahui bersama di sana kan ada gaya hidup tertentu ya. Jadi kita kumpulkan sampel dari hewan liarnya, dari pemburunya, dari pedagangnya, pedagang perantaranya ya, yang bawa ke pasar, kemudian pedagang yang di pasaran sendiri, pembelinya, dan sampai ke konsumennya. Nah, kita ambil sampelnya, kemudian kita lihat virus apa saja yang ada di situ. Jadi kan kita ketahui kan virus corona kan ada banyak sekali, ada 200 lebihan. Tapi yang bisa menyerang manusia selama ini kan cuma 6 kan. Ada 4 yang tipe yang biasa menyebabkan gejala influenza. Yang 2 lagi kan SARS sama MERS. Lembaga Eijkman sudah bisa mendeteksi virus corona. Karena cara yang kita terapkan adalah kita menggunakan namanya primer ya. Primer itu yang bisa mendeteksi kalau ada rangkaian gen dari virus. Nah, itu primer itu mengenali semua coronavirus. Sehingga namanya pan-coronavirus. Artinya kalau ada coronavirus apapun akan terdeteksi. Tapi kita belum tahu coronavirus yang mana. Nah, kalau hasilnya positif, baru kita lanjutkan dengan sequence namanya. Dengan alat yang kita miliki kan ada next generation sequencer. Kita bisa urut rangkaian gen-gennya dari virus itu, kemudian dicocokkan dengan referensi, sehingga kita bisa tahu ini virus yang mana. Kami menerima ada 10 sampel juga dari pasien yang kebetulan memenuhi kriteria WHO waktu itu sebagai suspek coronavirus 2019. Waktu itu kan namanya masih 2019 nCoV kan. Karena ada kecurigaan, ada gejala, ada riwayat kontak. Kemudian kami mendapatkan sampelnya, terus diperiksa dengan cara yang seperti kami lakukan sebelumnya, dan juga kita periksa terhadap virus-virus yang lain. Ya, alhamdulillah dari 10-nya tidak ada yang 2019 nCoV, yang ada cuma virus-virus influenza biasa. Kami sudah mengajukan surat, artinya jadi saya bersurat ke Menteri Ristek karena Eijkman kan di bawahnya Menteri Ristek. Jadi kami menyampaikan bahwa kami punya kemampuan seperti ini. Intinya kami siap untuk membantu kalau diminta untuk mendeteksi langsung atau sebagai laboratorium konfirmasi. Karena ini berpengalaman mengacu kepada pengalaman waktu flu burung tahun 2005 sampai 2007 kalau nggak salah. Ya memang kemungkinan itu bisa kita daftarkan ya. Jadi mungkin memang tidak terdeteksi. Jadi virusnya ada tapi tidak terdeteksi. Mungkin virusnya ada terdeteksi tapi tidak dilaporkan seperti yang disebutkan tadi. Mungkin virusnya ada tetapi tidak menimbulkan penyakit karena orang Indonesia kebal katanya, ya kan? Atau virusnya masuk tetapi inaktif karena suhu tinggi, kelembaban tinggi dan sebagainya, ya kan? Yang kelima, memang virusnya nggak ada. Kan kemungkinan itu ada kan ya. Nah tapi kita mesti lihat satu-satu nih. Ya,
kalau virusnya yang sekarang yang kita amati sekarang, virusnya dianggap ada, orang-orang luar bilang ada, tapi sebenarnya tidak ada karena tidak terdeteksi. Yang kedua, kalau kita bilang jangan-jangan terdeteksi tapi tidak dilaporkan. Untuk menutupi sesuatu itu nggak akan bertahan lama dan sangat riskan. Ya, jadi saya pribadi sih tidak punya kecurigaan bahwa itu ditutupi. Yang ketiga, virusnya masuk tapi mati karena suhu tinggi, kelembaban tinggi. Data yang dimiliki kita semuanya adalah berdasarkan virus corona yang lain. Pada umumnya virus corona itu memang peka terhadap suhu yang agak tinggi, kondisi yang agak ekstrim, segala macam. Nah, kita belum punya data yang spesifik terkait dengan yang sekarang, yang 2019 ini, ya, COVID-19 ini atau SARS coronavirus 2. Ya, itu belum ada yang melakukan uji spesifik. Tidak berarti bahwa dia satu famili, tapi punya mekanisme yang serupa. Memang itu yang dicari ketika mau mengembangkan antivirus. Semua orang sepakat untuk tidak mencari antivirus yang baru, tetapi dari yang ada, walaupun yang baik yang sudah dipasarkan ataupun yang sedang dalam perkembangan, itu yang dicari mana yang bisa efektif. Nah, caranya adalah melihat cara kerja si obat itu. Obat-obat antivirus itu kan beda-beda, ada yang misalnya merusak bagian luarnya, ada yang merusak bagian dalamnya dan sebagainya, atau merusak enzimnya. Nah, dicarilah mana yang sama. Nah, kebetulan yang salah satu anti HIV itu punya target yang ada di SARS coronavirus 2 ini. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada mekanisme yang sama, yaitu dipakai obat yang mempunyai target mekanisme tadi. Jadi virus corona SARS coronavirus 2 ini memang punya sifat lebih cepat menyebar, tapi dari sudut virulensi dia tidak setinggi SARS sebelumnya. Jadi dari situ kita melihat bahwa sebetulnya virulensinya lebih tinggi SARS yang pertama. Tetapi karena jumlah terinfeksi banyak, jadi jumlah absolutnya memang sekarang lebih banyak. Nah, itu terkait dengan penularannya. Nah, kenapa dia menular lebih cepat? Itu juga terkait gitu. Jadi orang yang tertular SARS coronavirus 2 ini tidak semuanya sakit. Orang yang sakit tidak semuanya berat, sebagian besar ringan, ya seperti flu. Dan orang yang sakit tidak semuanya berat, tidak semua yang berat meninggal. Yang sakit ringan dan yang tidak bergejala ini, ya sekali lagi karena gejalanya ringan atau tidak bergejala, mereka tidak berobat. Mereka yang sudah menyebar, ya. Dan ini sudah terjadi sebelum kasus ini merebak. Jadi kasus ini kan dilaporkan tanggal 31 Desember. Mungkin belum ada kecurigaan bahwa ini akan menjadi permasalahan, hanya dianggap barangkali influenza biasa. Nah, karena musim liburan dan sebagainya, orang-orang yang tidak merasa sakit, ya bepergian kan. Karena Wuhan itu ditutup kan baru tanggal 17 Januari. Baik mereka pergi keluar Wuhan atau keluar provinsi, keluar negeri. Nah, itu mereka yang berpotensi menyebarkan ke seluruh dunia jadinya, ya, karena emang gejalanya ringan. Memang itu tipikal sekali, kalau gejalanya ringan, maka dia akan menyebar lebih cepat. Beda dengan misalnya Ebola. Ebola itu cepat sekali ketularan, cepat sekali terus jadi berat, sehingga orangnya tidak kemana-mana. Di satu sisi memang mengerikan karena dia mematikan, tapi di sisi lain menyebabkan dia tidak menyebar kemana-mana, hanya terbatas di situ.
umumnya ya mereka yang sembuh itu ya usianya masih relatif muda. Ada beberapa yang dikasih antivirus, tapi itu kan secara coba-coba. Ada lagi yang diberikan anti serum dari pasien yang sudah sembuh.